Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Sudah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi di hari Senin sore ini. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran tentang akhlak, di mana kita hari ini 3 hadis saja ya. Masih tentang hasad. Hadis yang pertama, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Jauhilah oleh kalian hasad, karena hasad itu melenyapkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Sesuai Abu Daud. Terus juga Abad bin Humaid Al-Baihaqi pada Syu'abul Iman, tapi di sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan. Dari Ibrahim bin Abi Usaid, dari kakeknya. Dari Abu Hurairah, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata tidak dikenal. Jadi ini hadisnya walaupun tidak dikenal, tapi maka seorang yang hasad itu akan menghapus kebaikan-kebaikannya. Itu sudah jelas ya, orang yang hasad. Apalagi ketika hasad itu dilakukan dengan tangannya sendiri ya. Dengan bisa hasad itu dalam hatinya ya, di dalam hatinya gitu ya. Agodal gitu ya, kasih eta gitu ya. Hasad ya. Sageleh gitu ya. Setengah gitu ya gitu. Atau diperbuat dengan tangannya sendiri ya gitu. Lah gitu carana dikempesan si motorna gitulah gitu ya. Ternyata hasad katanya. Nah, dengan hasad itu bisa melenyapkan kebaikan-kebaikan kita. Aduh, ya. Lumayan tuh. Ayeuna musuh-musuh politik, karena capres ke can gubernur, can wali kota, pemihasadnya dilakukan ke pendukung paslon sebelah gitu ya gitu. Hasad tuh ya gitulah gitu ya. Wah, yuk elektabilitasnya tinggi gitu ya. Terus katanya ujuk-ujuk geuleuh ya gitu ya. Hasad tuh ya gitu. Gara-gara ya sebelah elektabilitasnya tinggi gitu ya. Nah, ujuk-ujuk ya hasad. Nah, ya. Jadi tidak ada kebaikannya. Aduh, sayang sekalinya. Aduh. Kalau duit loba, tenagi loba, dan waktu demi mendukung paslon, ya. Atau mencalonkan diri. Nah, mencalonkan diri di dia. Ayahnya di orang dianya. Saya tidak akan cerita sahanya. Nah, menyalonkan diri di dia, misalnya dia itu sakit hati, gitu ya. Karena sebelah, gara-gara ya lebih terkenal, lebih elektabilitasnya tinggi gitu ya gitu. Yang lebih ternama lah gitu. Ya sebenarnya ini hati geus ya mah. Ternyata kebaikannya terhapus. Lebarnya luar biasa ya. Hanya satu, karena apa? Hasad. Aduh, masyaallah. Karenanya bisa membakar kebaikan-kebaikan kita, melenyapkan kebaikan-kebaikan kita. Aduh, insyaallah. Ya gitu-gitu nyanyi ada dukung paslon, aduh ya, tak ada. Disebutkan juga di hadis yang lain, Rasulullah bersabda tentang larangan hasad, sebab-sebabnya dan akibatnya. La tahasadu wala tabagodu wala taqatau wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Janganlah kalian saling hasad, saling benci, saling memutus hubungan, dan jangan kalian saling bermusuhan. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, sebagaimana perintah Allah kepada kalian. Riwayat At-Tayalisi, Ahmad juga ada ya, Al-Humaydi terus di Bukhari di Adabul Mufrad. Ini hadisnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Nah ini jelas nih ya. Kalau ini sering dibaca nih ya di sini. Maka kita harus jaga ukhuwah, jaga akidah, jangan saling hasad. Karenanya kita berdoa ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Agar kita tidak berada dalam sifat yang dengki terhadap saudara kita. Nah itu. Maka ini harus hati-hati juga nih. Kemarin pesan ketika musyawarah kerja oleh Ustaz Andri disampaikan kan ke para calon-calon ya, calon-calon legislatif gitu. Disampaikan jaga akidah, jaga ukhuwah. Jangan saling hasad, jangan saling benci. Atau berat posisi kiatanya, posisi tahun-tahun kiatanya. Nah itulah. Karena apa? Pada saat ini pula bagaimana fanatik buta, kemana sih fanatiknya? Ke partai, gitu ya, ke partainya, ke dirinya menjadi pemimpin teh. Itu fanatik buta itu ya. Selama berdakwah mah tidak sampai ke fanatik buta. Kalau kita berdakwah, ya, kita berdakwah itu karena Allah dan Rasulnya, bukan karena partai, bukan karena mendukung paslon, kade. Jadi asal deui nya kadinya nya. Asal deui ya. Sekarang sudah mendukung partai, mendukung paslon. Ya. Giliran paslon yang lain lebih terkenal, lebih ade lah gitu. Lebih saya lah gitu ya. Langsung gitu. Lihat ya, saling benci. Ya saling bermusuhan ya gitu. Bahkan ada ketika DKM gitu ya, berbeda suami istri gitu ya, misalnya ya, berbeda calon gitu. Suami istri mah berbeda calon ya, calon paslonnya beda suami istri. Bisa we itu cerai gitu. Bisa we gitunya. Waliyadzubillahnya hanya beda paslon teh ya. Aduh, insyaallah. Aduh ya sensitif pisan itunya. Jadi ini harus jaga akidah, jaga ukhuwah. Beda saeutik itu ya. Ada yang perjuangkan partai, perjuangkan dirinya untuk jadi pemimpin. Dakwah Islam ada tidak seperti itu. Ya. Justru dakwah Islam itu khalis ya. Dinul khalis ya. Dalam surah Az-Zumar ya. Alalillahi ad-dinul khalis. Jadi Islam itu ya khalis, bersih gitu ya, dari ketergantungan pada partai, paslon gitu ya, gitu. Jangan sampai kembali diterangkan orang teh bergantung pada caleg-caleg kita gitu. Bergantung pada caleg-caleg, kalau nanti kalau dipilih akan bawa begini bawa begitu. Kalau nggak dipilih nanti bakal begini begitu. Tama sudah bergantung. Kita kembali kemarin di Muskar itu disampaikan. Pasti taujih itu ya disampaikan ke Ustaz Andri. Jadi jangan sampai kita menggantungkan pada caleg gitu ya. Aduh, ternyata bisa jadi musyrik kita gitu. Musyrik. Ya. Kadai lah gitu. Jadi kan harus bersyahadat tadi kan terangkan tentang syahadat. Kadai tah bergantung pada caleg kita kadai. Nah, gitu ya. Nah, jadilah kita harus ya wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do kan itu dalam surah Al-Hujurat ya gitu. Jangan mencari aib ya. Jangan bergibah gitu ya. Ayuhib wahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtum kan gitu. Jadi kita mah enggak suka kan gitu memakai daging saudara kita yang telah mati. Nah, itu. Ya kalau kita enggak suka, kenapa kita saling benci, saling memutus hubungan atau bermusuhan? Nah ini hati-hati ya. Harus kita itu wakunu ibadallahi ikhwana, saudara itu ya. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Satu hadis lagi, idza futihat alaikum farisu warumu ayu qaumin antum. Qala Abdurrahmani ibnu Aufin naqulu kama
amaronallahu qala Rasulullah au ghairu dzalik tatanafasuna tsumma tatarhasaduna tsumma tatadabaruna tsumma tatabagoduna. Apabila Persia dan Romawi telah ditaklukkan untuk kalian, maka akan menjadi kaum seperti apa kalian? Abdurrahman bin Auf menjawab, kami akan mengucapkan sebagai iman yang diperintahkan Allah kepada kami. Maka Rasulullah bersabda, atau kalian yang lainnya, kalian akan saling berlomba-lomba, kemudian saling hasad, kemudian saling bermusuhan, kemudian saling benci. Ketika Islam misalnya sudah dimenangkan, ya di Persia dan di Romawi ini sudah dimenangkan, dan memang sudah terbukti ya. Gitu. Nah, hati-hati, jangan saling hasud, jangan saling benci, jangan saling bermusuhan. Ya, berlomba-lomba atas fanatik buta, ya gitu. Ini hizbiyah, gitu ya. Harus hati-hati. Hasad itu ya, setiap orang itu ada potensi hasad. Karena itu diperingatkan kepada siapa? Abdurrahman bin Auf, sahabat, insyaallah ya. Sahabat yang luar biasa ini, sedekah infaknya luar biasa Abdurrahman bin Auf ya. Sampai diperingatkan ya beliau ini. Nah itu ya. Apalagi kita, insyaallah ya, apalagi kita ya. Itu ya. Kita mah apa atunya? Atunya Allah, insyaallah. Nah itu. Hati-hati ini kita. Dari sifat hasad, masih panjang tentang hasad ya. Targetnya mau setelah lebaran teh beresnya. Tapi ini masih panjang juga nih ya. Ya sedikit-sedikit lah jadi bukit lah ya. Insyaallah kalau tidak pun beres sebelum lebaran, ya setelah lebaran gitu ya gitu. Insyaallah ya. Itu saja dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita lanjut di hari Rabu ya. Wa'alaikumsalam. Kita doakan juga sahabat-sahabat kita, saudara kita, teman kita yang masih sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan juga senantiasa Allah lancarkan urusan-urusan kita, jadi hambanya yang lebih baik, dan terus perbaiki diri jadi hambanya yang mulia. Wa'alaikumsalam. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum wa atina min rahmatin dan benar. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.